Selamat datang di dunia potong. Praktikum Manajemen Ternak Potong dan Kerja 2020. Kelompok 9. Halo teman-teman. Jadi di sini akan dijelaskan mengenai beberapa manajemen pada seekor ternak. Nah, kalian tahu nggak apa ternaknya? Tadi di depan sudah ada loh. Ya, benar sekali, ternak itu adalah ternak babi. Nah, pastinya seru kan? Beberapa manajemen yang akan kami bahas itu meliputi manajemen pakan, manajemen kandang, manajemen kesehatan, manajemen breeding, dan manajemen limbah. Nah, sebelum kami bahas mengenai manajemen tersebut, kami izin perkenalan dulu nih. Itu tadi ya teman-teman, perkenalan dari kami. Tapi sebelum kita memasuki pembahasannya, kami mau kasih tahu nih pembahasan yang kita lakukan, yaitu dengan mereview sebuah video peternakan babi besar di Cina, yaitu Great Frame. Untuk link videonya bisa diakses di sini ya. Ya udah deh, nggak usah terlalu lama, langsung saja kita masuki pembahasannya. Manajemen pakan. Manajemen pakan. Pembuatan pakan fase fattening atau penggemukan di peternakan babi modern di Cina menggunakan cara fermentasi. Bahan pakan dimasukkan ke dalam tank, kemudian akan dialirkan melalui pipa menuju ke dalam silo. Di dalam silo, pakan mengalami fermentasi. Setelah proses fermentasi, pakan akan menuju ke dalam tank yang akan dicampurkan dengan larutan E4. Pembuatan pakan fermentasi ini bertujuan untuk menghemat biaya. Pemberian pakan ke ternak melalui pipa yang mengalir secara langsung ke kandang ternak. Menurut Gaina, tahun 2017 menyatakan bahwa pakan fermentasi untuk ternak babi menggunakan bahan dedak, batang pisang, batang bira lontar atau butak, dan larutan E4. Keuntungan dari pakan fermentasi adalah dapat menghemat biaya. Pakan fermentasi ini dapat diberikan pada ternak babi dengan tetap memperhatikan pola ransum yang tepat bagi pertumbuhan sesuai fase pemeliharaan. Manajemen kandang. Bagaimana macam-macam kandang babi? Yang pertama, kandang induk. Kandang induk ini merupakan kandang yang digunakan indukan babi yang sedang menyusui anak babi. Dalam kandang tersebut dilengkapi dengan pintu pembatas antara indukan dengan anak babi. Hal ini bertujuan agar anak babi tidak terinjak oleh indukan babi sehingga menyebabkan kematian. Bagian lantai anak babi menggunakan plastik slab floor. Nah, kandang induk juga terdapat lampu pemanas yang digunakan untuk menghangatkan anak babi. Selain itu, kandang ini juga dilengkapi dengan tempat makan dan tempat minum. Yang kedua, kandang penggemukan. Kandang penggemukan merupakan kandang yang bertujuan untuk penggemukan babi. Kandang ini menggunakan kandang kelompok yang terdiri dari 5-10 babi.
Kandang ini menggunakan lantai besi yang lebih mudah dalam pembersihannya. Kandang penggemukan ini dilengkapi tempat pakan long feed trough, di mana pakan akan mengalir dengan sendirinya sesuai kebutuhan babi. Yang ketiga, kandang babi yang sedang bunting. Kandang ini digunakan untuk babi yang sedang bunting. Kandang ini termasuk kandang individual, di mana satu kandang satu babi. Walaupun tiap kandang berisi satu babi, kandang harus memperhatikan besar babi agar babi bisa bergerak dengan nyaman. Konstruksi pada kandang babi meliputi ventilasi, atau disebut ventilation fan. Ventilasi berguna untuk pertukaran udara agar di dalam kandang tidak pengap. Yang kedua ada dinding. Dinding ini berguna untuk menahan angin langsung dari luar, juga menahan keluarnya panas yang dihasilkan oleh tubuh hewan, dan menghindarkan adanya babi yang keluar dari kandang atau saling bermusuhan. Namun, ternak babi sangat sensitif terhadap udara panas ataupun udara yang sangat lembab. Maka, sekeliling kandang dilengkapi dinding semi terbuka. Dinding semacam ini di waktu siang akan menjamin udara dalam kandang tetap segar, sebab sirkulasi udara akan cukup lancar. Menurut Santoso, tahun 1995, perkandangan adalah segala aspek fisik yang berkaitan dengan kandang dan sarana prasarana yang bersifat penunjang atau kelengkapan dalam suatu peternakan. Menurut Sugeng tahun 2000, kandang merupakan suatu bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal ternak atas sebagian atau sepanjang hidup ternak. Manajemen kesehatan. Di dalam video diperlihatkan peternak yang sedang melakukan pemotongan gigi pada anak babi. Diperlihatkan juga cara pemotongan gigi tersebut dengan memegang kuat anak babi dengan satu tangan, di mana 3 jari menahan rahang dan ibu jari menekan dari belakang leher dengan arah berlawanan, kemudian memasukkan jari telunjuk pada satu sisi dari mulut persis di belakang gigi jarum mendekati ujung lidah. Setelah hal itu, dengan menggunakan alat pemotong gigi, peternak tersebut memotong gigi di atas gusi. Di dalam video diperlihatkan peternak melakukan pemotongan ekor anak babi dengan menggunakan pigtail electric ducting. Pemotongan tersebut bertujuan untuk mengatasi masalah menggigit ekor pada anak babi. Setelah dilakukan pemotongan, peternak tersebut memberikan antiseptik ke ekor anak babi yang telah dipotong untuk menghindari terjadinya infeksi. Di dalam video diperlihatkan pada umur 7 hari seorang peternak yang melakukan penandaan dan penyuntikan limbah gluten pada anak babi. Penandaan yang dilakukan di dalam video tersebut dengan mencoret bagian atas anak babi, dan dilakukan juga penyuntikan limbah gluten di belakang telinganya. Penyuntikan limbah gluten sendiri dimaksudkan untuk menghindari anemia yang sering terjadi pada anak babi. Menurut Gusti Ayu 2017, pemotongan gigi anak babi dimaksudkan agar tidak melukai puting susu induknya atau menyebabkan luka antara sesama anak babi sewaktu bermain atau berkelahi. Di dalam video kelompok kami tersebut sesuai dengan pendapat Gusti Ayu yang menyatakan pemotongan gigi anak babi sangat penting agar tidak melukai puting susu induknya ataupun menyebabkan luka antara sesama anak babi. Menurut Law I 2015 menyatakan bahwa menggigit ekor adalah suatu masalah yang sering terjadi di hampir semua kalangan peternak babi. Maka secara rutin dilakukan pemotongan ekor anak babi yang baru lahir. Pemotongan ekor juga mempengaruhi efektivitas dalam pertumbuhan ternak babi. Pemotongan ekor dapat dilakukan dengan pisau atau alat modern. Menurut Iputu 2018 menyatakan bahwa tiap ekor anak babi yang baru lahir wajib dilakukan pemberian tanda untuk menyeleksi bibit pengganti, dan juga wajib dilakukan penyuntikan zat besi untuk menghindari terjadinya anemia yang sering terjadi pada anak babi yang baru dilahirkan karena kekurangan zat besi. Manajemen breeding.
Di dalam video terlihat jumlah anak babi dalam satu kali beranak bisa mencapai 8-12 ekor. Dalam hal ini, babi memiliki sifat prolifik. Anak babi yang baru lahir memiliki lemak yang sangat tipis dan bulu yang masih jarang. Di video tersebut juga memperlihatkan anak babi mengelus-elus ambing induknya untuk memperoleh air susu. Di dalam video tersebut memperlihatkan peternak sedang melakukan USG pada ternak babi. Hal tersebut dilakukan untuk mendiagnosa penyakit. Selain itu, dapat juga digunakan untuk melihat bagaimana kondisi ternak tersebut, apakah anak babi sehat atau tidak mengidap penyakit. Kegiatan USG ini sangat bermanfaat dalam memeriksa ukuran medula, korteks, ginjal, dan memeriksa keadaan kantung kemih beserta isinya. Menurut Ardana dan Putra tahun 2008, menyatakan bahwa ternak babi merupakan penghasil sumber daging dan berguna untuk pemenuhan gizi yang sangat efisien di antara ternak-ternak yang lain karena memiliki konversi terhadap pakan yang cukup tinggi. Ternak babi bersifat prolifik, satu kali beranak bisa 6-12 ekor, dan setiap beranak 2 kali di dalam 1 tahun. Persentase karkas babi dapat mencapai 65% sampai 80%. Anak babi yang baru lahir permukaan tubuh relatif luas, yakni lemaknya tipis dan bulu yang masih jarang. Pengaturan panas tubuh pada saat babi yang baru lahir belum berfungsi baik, sehingga temperatur sekitar sangat berpengaruh. Setelah 24 jam melahirkan, induk babi memancing anak untuk datang ke ambing. Sebaliknya pada hari ketiga, anak babi yang memancing induk untuk menyusukan anaknya dengan mengelus-elus ambing induknya. Tindakan tersebut mengakibatkan induk menggeser tubuhnya, memaparkan semua puting susunya. Menurut Hood tahun 2008, menyatakan bahwa USG pada sistem urinari umumnya menggunakan ultrasonografi B mode untuk memeriksa struktur internal jaringan ginjal, kantung kemih, dan kelenjar prostat. USG sangat bermanfaat dalam memeriksa ukuran medula, korteks, dan pelvis ginjal, mengidentifikasi perubahan dari ureter dan ginjal, membantu mengarahkan dalam proses biopsi ginjal, dan memeriksa keadaan kantong kemih beserta isinya. Teknik diagnosa dengan menggunakan USG sangat berperan dalam mendiagnosa penyakit seperti trauma ginjal, mengevaluasi infertilitas, pengukuran volume residu urin, dan mendeteksi kanker. Manajemen limbah. Untuk penanganan limbah sendiri tidak terlihat di video ya teman-teman, tapi kita bisa lihat nih dari kondisi kandang peternakan tersebut, seperti lantai, tempat pakan, tempat minum, dan lain-lainnya sangat terlihat bersih. Maka hal itu menandakan jika penanganan limbah cukup baik pada peternakan tersebut. Di video tersebut memang difokuskan ke manajemen lainnya, tapi bukan berarti peternakan skala besar tersebut tidak memiliki penanganan limbah sendiri ya teman-teman. Banyak sih pilihan dalam penanganan limbah ternak babi. Menurut Puja tahun 2017, adanya limbah ternak babi di suatu daerah dapat meresahkan masyarakat di sekitar karena adanya bau yang tidak sedap dan mencemari lingkungan. Dapat mengganggu kesehatan dan kenyamanan manusia, sehingga perlu adanya penanganan seperti alih teknologi, pengelolaan limbah ternak babi menjadi pupuk organik.
Menurut Efrat tahun 2016, pemanfaatan limbah ternak babi sebagai biogas memberikan multiplier efek. Selain menghasilkan energi alternatif, juga memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha peternakan babi, serta dapat menata sistem pemeliharaan babi yang ramah lingkungan. Nah, itu tadi ya teman-teman, sedikit pembahasan mengenai peternakan babi di Cina, yaitu Great Farm. Setelah kita melihat dan mengulas manajemen yang ada di tempat tersebut, dan kemudian membandingkan dengan literasi yang sudah ada, hasilnya memang peternakan tersebut sesuai dengan literasi yang sudah ada, dan dapat dikatakan sudah layak untuk digunakan. Sekian dulu nih dari kami. Semoga informasi yang kami bagi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di lain waktu ya. Dadah!